tetapi mengingatkan kami akan komitmen kami kepadamu. Biar kami tetap setia melayani Engkau. Kami sadar ada begitu banyak hal di luar seringkali mengganggu kami, seringkali mengalihkan perhatian kami dari-Mu Tuhan. Ada banyak persoalan, pergumulan, tantangan yang harus kami hadapi ketika kami melayani Engkau. Karena itu Bapa, tolong kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami tetap setia kepadamu. Kami tetap mengingat akan komitmen kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami lalai. Ampuni kami kalau seringkali kami jatuh. Tapi kami bersyukur Roh Kudus setia terus menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Siang hari ini dalam bagian kesetiaan kami melayani Engkau, kami mau duduk diam dengar suara-Mu. Beri kami hati seorang murid itu terus mau diajar oleh Tuhan. Apapun ajaran itu, biar kami mau terima semua dengan kebesaran hati, karena kami tahu kebenaran yang sejati hanya asalnya dari Tuhan. Dan itu akan menuntun kami sepanjang hidup kami, supaya kami boleh mencapai garis akhir yang telah Kau tentukan bagi kami. Dan Engkau tetap mendapati kami tetap setia. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biar tetap penuh sukacita. Amin. Shalom, selamat datang buat hamba-hamba Tuhan dan jemaat dari Pos PI Grand Wisata, Pos PI Narwastu yang hari ini gembala dan wakil gembalanya akan ditabiskan. Puji Tuhan, ini bagian dari proses untuk kesetiaan melayani Tuhan. Amin. Baik, bukan kebetulan kalau hari ini Bapak Gembala Immanuel telah menjadwalkan pembacaan Alkitab pada hari ini, Yohanes 10 ayat 11 hingga yang ke-12 dalam perikop Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 hingga yang ke-12, karena hanya 2 ayat kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 11 hingga yang ke-12. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus menggambarkan hubungannya dengan murid-muridnya, hubungannya dengan umatnya seperti gembala dan domba. Ini sebuah penggambaran yang kelihatannya sederhana saja, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat mendalam, saudara, tentang sebuah hubungan yang unik antara satu pihak yang lemah, yang sangat tergantung kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain itu rela memberi diri untuk memperhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh pihak yang lemah ini. Saya katakan ini bukan sebuah hubungan saling ketergantungan, saudara. Kenapa? Kalau Yesus dan umatnya, Yesus tidak tergantung kepada siapapun. Justru kita sebagai umat sangat tergantung kepada Dia. Karena itu saya katakan ini sebuah hubungan yang sangat unik. Satu pihak yang lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan, yang sangat tergantung kepada pihak yang lain itu. Dan pihak yang lain itu rela memberi diri
untuk memperhatikan yang lemah ini. Saudara, tidak ada paksaan, karena masing-masing menyadari tentang keberadaannya. Kalau mengenai pengertian gembala, saya rasa sudah terlalu umum, kita bisa tahu ya. Kemarin ada pembinaan dari Pak Gembala juga kepada Bapak dari Bapak Penasihat Sinode kepada hamba-hambanya yang akan dihabiskan hari ini. Gembala itu memiliki dua pengertian. Kalau dalam perjanjian yang lama, saudara, pengertian pertama secara yaitu gembala ternak. Tapi pengertian yang kedua, ini kata gembala ini, saudara, digunakan dalam pengertian yang metafor ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang tidak seperti arti sebenarnya, tetapi kiasan, saudara ya. Nah, dan domba-domba yang dimaksudkan di sini adalah umat Tuhan. Gembala adalah pelayan Allah yang dipercayakan untuk mengembalakan umatnya. Dan seringkali para penguasa dalam perjanjian lama itu dikatakan sebagai gembala-gembala dari umat Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, catatan dalam perjanjian baru tentang sosok gembala ini semuanya tertuju pada satu pribadi yang adalah gembala kita yang agung, Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Itu yang tadi sudah kita baca. Saudara yang kekasih, kalau ada gembala yang baik, itu berarti ada juga gembala yang jahat. Dan salah satu cara bagaimana kita mengetahui ciri-ciri gembala yang baik itu adalah kita mengetahui bagaimana ciri gembala yang jahat itu. Kadang-kadang mungkin orang susah untuk menjelaskan yang baik, tetapi ketika dijelaskan yang buruk, kita tahu yang baiknya seperti apa. Amin. Dan kalau kita jelaskan yang baik, kita pasti tahu yang buruk itu seperti apa. Mudahnya seperti itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih, tugas utama seorang gembala adalah menjaga dan memelihara keselamatan domba-dombanya. Itu tugas utamanya. Nah, di dalam tugas utamanya itu mengandung berbagai hal yang dapat dia lakukan untuk terus menjaga keselamatan domba-dombanya. Ada 3 hal yang kita coba lihat. Yang pertama, sebagai perwujudan dari apa yang harus dilakukan oleh seorang gembala, yang pertama, dia harus memberi makan domba-dombanya. Apa, saudara? Memberi makan domba-dombanya. Seorang gembala harus menjamin ketersediaan makanan bagi domba-dombanya. Karena itu dia harus tahu tempat-tempat mana yang memiliki rumput yang hijau, tempat-tempat mana yang ada air-air yang jernih. Karena kalau sudah habis rumput-rumput di satu tempat, dia harus memindahkan domba-dombanya ke tempat yang lain yang ada sumber makanan. Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia bisa menjamin bahwa domba-dombanya itu tersedia terus makanan bagi mereka? Nah, saudara yang kekasih, kalau kita ingat Abraham dan Lot, karena terlalu banyak binatang, ya, ternak yang mereka miliki, sering berantem, ya, gembala-gembalanya. Abraham katakan, kamu pilih yang mana supaya kita berdua nggak berantem dengan anak buah kita. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Dan Lot memilih daerah Sodom Gomora yang dilihatnya sangat subur. Dan saya percaya itu bagian dari pertimbangan supaya apa? Supaya domba-dombanya selalu tersedia sumber makanan. Saudara yang kekasih, dia akan terus mencari ketersediaan tempat-tempat yang subur di mana kambing dombanya berada, sungainya ada, sumurnya ada. Saudara, salah satu tugas gembala adalah menjamin supaya ada tersedia makanan bagi domba-dombanya. Itu yang pertama, bagian dari kewajiban dia memberi makan domba-dombanya. Tetapi kemudian yang kedua, saudara yang kekasih, seorang gembala harus dapat memberikan makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan domba-dombanya.
Saudara, Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, ada saatnya seseorang harus mengalami proses yang namanya penyapihan. Anak kecil tidak, dia mungkin waktu masih kecil dia diberikan susu, tetapi ketika dia bertumbuh semakin hari semakin besar, semakin dewasa, dia tidak bisa hanya dikasih susu saja, karena akan mengganggu pertumbuhannya. Dia harus diberikan makanan yang keras. Demikian juga pertumbuhan iman domba-domba. Gembala harus memberikan makanan yang sesuai dengan pertumbuhan rohaninya. Tidak bisa hanya memberikan makanan yang lembek-lembek saja, yang berkat-berkat saja, karunia-karunia saja. Sesekali dia harus diberikan makanan yang keras. Supaya apa, saudara? Supaya rohaninya bisa bertumbuh dengan baik, dengan kuat. Dan semua orang harus melalui namanya proses penyapihan. Dan gembala-gembala, para pelayan-pelayan harus sadar, kita tidak bisa membagi sesuatu yang terlalu enak dan enak-enak terus kepada jemaat. Itu namanya kita mengkerdilkan iman jemaat. Kalau kemudian jemaat mengalami persoalan, tantangan, pergumulan, itu bagian dari pendewasaan, bagian dari makanan keras itu. Ishak pun juga harus mengalami penyapihan. Samuel ketika dia akan dibawa ibunya ke dalam bait suci untuk dititipkan kepada Imam Eli, mau tidak mau dia harus cerai susu, kata Alkitab, harus disapi. Itu harus, mungkin tidak enak bagi Samuel karena dia masih kecil. Yang biasanya dia enak nyusu kepada mamanya, sekarang dia nggak bisa lagi menyusui. Saudara yang kekasih, yang ketiga, seorang gembala harus menjamin bahwa makanan yang akan diberikan kepada domba-dombanya itu bebas dari kandungan-kandungan zat-zat yang berbahaya. Karena itu kita tidak hanya biasa-biasa saja memberitakan firman, menyampaikan berita-berita untuk makanan rohani mereka, tetapi ada tanggung jawab di balik itu. Jangan sampai kita memberikan berita-berita yang menyesatkan. Dan itulah makanan-makanan yang mengandung racun. Termasuk juga ketika kita menyampaikan segala sesuatu itu baik-baik saja kepada jemaat. Padahal mungkin setelah mereka keluar dari sini akan mengalami berbagai persoalan, tantangan yang cukup berat. Kita harus coba untuk realistis. Tuhan tidak akan mengambil persoalan, tapi justru di dalam persoalan itu Dia akan turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Rasul Paulus menyampaikan pesan ini kepada anaknya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ini tanggung jawab yang tidak enteng bagi kita para pelayan, bagi kita yang mungkin akan menjadi pemimpin, jadi gembala. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Karena ini akan mempengaruhi orang ketika kita menyampaikan sesuatu. Saudara yang kekasih, masih dalam bagian memberi makan ini, saudara, kita lihat dalam Markus pasal 6, ketika Yesus setelah mengutus murid-muridnya dan mereka kembali, mereka melaporkan pekerjaan mereka, penginjilan mereka, dan Yesus katakan, ayo kita retreat dulu sejenak, kita berkumpul untuk kita evaluasi. Mereka naik perahu menyeberang danau, tetapi orang-orang banyak melihat mereka pergi.
Dan orang-orang itu yang begitu banyak dengan segala motivasi, segala ketertarikan dan perhatian mereka mengejar lewat jalan darat. Sehingga Pak, ketika rombongan Tuhan Yesus menepi, ketika Yesus naik, orang banyak sudah berkumpul di tepi pantai situ. Saudara, ketika Yesus melihat orang banyak itu, Alkitab katakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa saudara? Kenapa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya mereka punya gembala, tetapi kelihatannya tidak punya gembala. Jadi harusnya mereka ada yang memberi makan, tetapi saat itu mereka seperti umat yang tidak ada yang memberi makan. Karena satu kewajiban dari seorang gembala adalah memberi makan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memberikan makanan kepada mereka, saudara. Kenapa? Di mana gembala-gembala itu? Sebenarnya mereka punya gembala, tapi mereka seperti tidak punya gembala. Yesaya 34 ayat 2 katakan begini, hai anak-anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Sekali lagi, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dan dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Saudara-saudara yang kekasih, ternyata mereka punya gembala, tapi gembala mereka itu tidak kelihatan karena mereka sibuk untuk memberi makan diri sendiri. Seharusnya mereka memberi makan domba-dombanya, tetapi domba-dombanya tidak yang memberi makan karena gembala-gembalanya sibuk memberi makan diri sendiri. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tetapi kita ternyata melayani diri sendiri. Sepertinya kita melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, tetapi semuanya ada karena kepentingan diri kita sendiri. Hati-hati saudara. Jangan sampai terlalu banyak kita lakukan, tetapi hanya sedikit untuk Tuhan. Karena semua dibungkus dengan hal-hal yang begitu rohani, yang sesungguhnya hanya untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, menggemukkan diri sendiri, kata Alkitab. Menggembalakan dirinya sendiri dan lupa menggembalakan domba-domba yang telah Tuhan beri. Saudara yang kekasih, ketika Yesus melihat mereka tergerak oleh belas kasihan, Alkitab katakan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini yang utama saudara yang kekasih. Kenapa Yesus tidak langsung membuat roti itu banyak untuk dibagikan kepada mereka, tetapi Yesus Alkitab berkata Yesus mengajar mereka. Setelah itu baru ada mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Artinya apa saudara? Yesus tahu mana yang prioritas. Seringkali kita bingung mana yang prioritas. Kenapa? Karena pikiran kita untuk diri kita sendiri, untuk perut kita, untuk hati kita, untuk pikiran kita. Mungkin kita tidak perlu untuk perut kita, tapi untuk pikiran kita akan kita dapatkan kebanggaan, kehormatan dari sesama, dari jemaat. Saudara yang kekasih, kewajiban seorang gembala memberikan makanan kepada domba-dombanya, makanan yang sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kadarnya, dan makanan yang bergizi. Karena itu menjadi tantangan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita ingin memberikan yang bergizi kepada mereka, kita juga harus bergizi. Bagaimana kita tidak bergizi dan kita bisa memberikan yang bergizi kepada jemaat? Belajar terus,
Yang kedua, saudara yang terkasih, perwujudan dari tugas utama seorang gembala dalam menjaga dan memelihara adalah memberikan perlindungan. Gembala terus menjaga supaya domba-domba tidak tercerai-berai. Kita wajib sebagai para pelayan, sebagai gembala, menjaga persekutuan tetap utuh. Jangan sampai ada benih-benih perpecahan. Jangan sampai ada benih-benih yang akan memecah belah jemaat, memecah belah domba-domba. Karena bagian kita adalah menjaga, melindungi mereka. Saudara yang terkasih, perlindungan bagi mereka supaya mereka juga tidak tersesat jalan. Sebab kalau kita tidak mengajari mereka dari dunia yang ada sekarang ini, ketika berjalan ada banyak sekali rambu di jalan. Jangan sampai mereka bingung, ini rambu yang mana ini? Ini rambu saya atau rambu orang lain? Bisa tersesat, saudara. Gembala juga harus memastikan para domba dapat beristirahat dengan tentram. Saudara, bagaimana supaya domba-domba itu bisa beristirahat dengan nyaman, dengan tentram? Kita harus menjadi pintu. Saudara yang kekasih, mengapa saya katakan demikian? Di zaman dahulu, gembala-gembala itu seringkali menggunakan goa-goa untuk menjadi kandang ternak. Jadi ketika ada badai salju, mereka menggiring domba-dombanya masuk ke dalam goa. Ketika domba-domba sudah masuk ke dalam goa, gembala-gembalanya tidur di tengah-tengah pintu atau mulut goa. Supaya apa? Supaya tidak ada domba yang bisa keluar. Kalaupun ada yang keluar, mereka tahu. Demikian juga tidak ada binatang-binatang lain yang bisa masuk, karena mereka ada di pintu. Karena itu Yesus katakan, akulah pintu menuju domba-domba itu. Selanjutnya, menjadi pelindung bagi domba dari perampok atau pencuri. Kita katakan iblis adalah bapa dari semua pencuri. Ada ancaman, tidak aman-aman saja. Dan karena itu kita harus terus waspada, terus berjaga-jaga. Karena situasi tidak aman-aman saja. Saudara yang terkasih, kita baca tadi, seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara-saudara yang terkasih, domba-domba itu harus dijaga karena ada banyak bahaya di sekitar yang mengancam nyawa, mengancam jiwa domba-domba itu. Dan bagian tanggung jawab dari gembala adalah menjaga mereka. Saudara yang terkasih, ketika saya berbicara sebagai gembala, bukan berarti itu hanya khusus berbicara tentang panggilan seorang gembala, tetapi kita semua umat Tuhan punya tanggung jawab sebagai gembala. Amin. Yang ketiga, saudara yang terkasih, perwujudan dari tugas utama seorang gembala dalam memelihara keselamatan dari domba-dombanya adalah merawat dan memelihara domba. Gembala itu harus peka telinganya. Kalau dia sedang berjalan, kalau dia tidak peka, dia tidak tahu ada domba yang sedang sakit dan menjerit. Harus peka. Supaya dia tahu, oh ternyata ada domba yang sedang menjerit, ada domba yang sedang dalam persoalan, ada domba yang sedang dalam masalah, ada domba yang sedang sakit. Dan kewajiban dari itu
merawat mereka. Tidak itu saja saudara terkasih, tetapi gembala itu juga harus memberikan semangat kepada domba. Karena ada domba yang letih lesu, karena ada begitu banyak beban, gembala itu harus memberikan semangat kepada mereka. Supaya apa? Supaya keadaan domba yang letih dan lesu ini tidak menjadi penghambat perjalanan dari rumpunan domba-domba ini. Kalau sedang berjalan, ada yang nggak semangat, malas-malasan, yang sudah di ujung mau tunggu yang di belakang. Karena kita bersama-sama, sehingga seirama perjalanan. Saudara yang terkasih, tapi pelajaran dari gembala-gembala zaman Israel pada saat perjanjian lama, Yeskiel katakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini gambaran tentang gembala-gembala yang jahat. Bagaimana untuk menjadi gembala yang baik? Lawan dari yang jahat itu, saudara. Bapak Ibu saudara yang kekasih, itu tadi saya sampaikan kebanyakan dari sisi gembala-gembala, dari sisi pelayan-pelayan. Bagaimana dengan kehidupan kita semua, umat Tuhan? Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Untuk memahami dengan persis gambaran tentang gembala yang baik seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kenapa Yesus dikatakan gembala yang baik? Karena memberikan nyawanya. Nah. Tapi saja kita untuk melihat ayat sebelumnya. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Yohanes pasal 10 ayat 10b berkata demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya pernah melihat dalam sebuah tayangan video, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, mengapa ada anak-anak Tuhan yang hidupnya miskin? Itu dari segi materi. Mereka juga berdoa, mereka melayani, mereka bekerja, dan mereka juga adalah orang-orang yang baik dan setia. Tetapi mengapa mereka hidup tetap miskin? Padahal di dalam firman Tuhan berkata seperti kita baca tadi, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan begini, aku datang agar mereka memiliki hidup dan agar mereka dapat memiliki lebih banyak lagi. Saudara yang kekasih, dari apa yang diungkapkan oleh hamba Tuhan ini, seolah-olah, seakan-akan ingin mengatakan bahwa kehidupan yang berlimpah itu identik dengan jasmani, identik dengan materi. Dan ini seringkali diperparah dengan kesaksian-kesaksian. Ya mungkin artis-artis, saya pernah lihat kesaksian seorang artis, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, seorang pelawak yang sangat terkenal, hartanya banyak, dia memberikan kesaksian, dan dalam kesaksian itu dia menyebutkan semua yang dia miliki, mobil sekian unit, merek ini itu, usaha apa segala macam. Saudara, memang dikemas dengan kata-kata rohani yang puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya punya BB, saya punya kos-kosan 10 dan segala macam. Itu semua bentuk dari sebuah kesombongan yang dikemas dalam kata-kata rohani. Seolah-olah diberkati Tuhan, seolah hidup dalam berkelimpahan itu adalah hidup yang penuh dengan materi, saudara. Apakah demikian kita mengartikannya, saudara yang kekasih? Dalam pasal 9 ayat 40 dikatakan begini, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Artinya apa, saudara? Yesus berbicara kepada orang Farisi dan murid-muridnya. Mereka hidup
Jadi kalau Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Dia sudah berkata kepada orang yang hidup secara jasmani. Sehingga apa saudara kekasih, kalau ini kita katakan terkait dengan materi, terkait dengan jasmani, Yesus sudah datang dan berbicara kepada mereka yang sudah hidup, saudara kekasih. Jadi artinya apa, saudara? Ayat ini berbicara mengenai kehidupan secara rohani, bukan jasmani. Kelimpahan di sini tidak berbicara mengenai kelimpahan hidup secara jasmani, tetapi kelimpahan hidup secara rohani, saudara. Yesus katakan, aku datang supaya kalian memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan, saudara. Ini perkataan Yesus sendiri, dan kita pasti percaya bahwa Dia sudah ada dalam kelimpahan. Amin. Ketika Dia berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidupnya dalam berkelimpahan, karena Dia sudah ada dalam kelimpahan, dan kita percaya Yesus itu hidup dan Dia hidup dalam kelimpahan. Tidak ada keraguan bagi kita untuk percaya Dia hidup dan Dia ada dalam kelimpahan. Tetapi ketika Dia katakan, aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup dalam kelimpahan, selanjutnya Dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya hidup yang berkelimpahan itu adalah seperti domba yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kalau demikian, kalau itu arti kelimpahan, apakah kita kecewa? Ternyata bukan. Ternyata kelimpahan itu tidak terkait dengan kekayaan ini. Ternyata hidup dalam kelimpahan itu tidak terkait dengan pangkatnya kita. Ada banyak orang mungkin menjadi kecewa karena ternyata kelimpahan itu bukan apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dia maksudkan, bukan apa yang dia inginkan, saudara yang kekasih. Karena itu Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Seringkali orang menolak Yesus, menjadi kecewa karena apa yang dia pikirkan tentang Tuhan tidak sama dengan apa yang Tuhan maksudkan. Bahkan dalam hal-hal yang rohani sekalipun, ternyata pikiran kita tidak sama dengan apa yang Tuhan maksudkan, dan banyak orang menjadi kecewa. Tapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Saudara yang kekasih, tadi saya sampaikan, hidup dalam kelimpahan bukan berarti hidup dalam kelimpahan materi. Melainkan apa, saudara, kalau Yesus katakan hidup dalam kelimpahan sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Artinya kita hidup dalam berkelimpahan, hidup yang memberi, hidup yang berkorban, bukan hidup yang terus memperkaya diri, terus mau menerima dan menerima. Saudara yang kekasih, ini bukan tentang berapa banyak yang kita pegang, ini bukan tentang berapa banyak yang kita miliki. Karena mungkin bagi manusia, bagi dunia, seseorang itu kelihatan miskin, tetapi dia punya hati memberi, dia kaya. Tapi ada banyak orang yang telah menumpuk harta begitu banyak, tetapi tidak sedikit pun diberi hati untuk memberi, dia sesungguhnya miskin. Dan firman Tuhan katakan hari ini, jika kita ingin hidup dalam berkelimpahan, memberi diri sama seperti Yesus. Amin, saudara. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal, kita melihat Allah turun ke dalam dunia jadi manusia. Dia rela turun dari tempat yang maha tinggi, turun ke dalam dunia yang penuh kehinaan. Tetapi ada banyak orang, ada banyak manusia yang terus berusaha untuk naik supaya dari jabatan, naik supaya lebih dihormati, lebih tinggi pangkatnya, lebih kaya, lebih disegani, lebih segalanya, terus berusaha untuk naik. Dan sesungguhnya ketika kita berusaha untuk terus naik, itu hanya mengkonfirmasi bahwa kita
orang-orang yang di bawah. Kenapa? Karena orang yang di bawah akan terus berusaha untuk naik, tetapi orang yang dari atas, dia serendah apapun dia masih mampu untuk turun, karena mentalnya mental dari atas. Haleluya. Ini bukan seberapa tinggi levelnya, bukan seberapa tinggi tingkatannya, saudara. Karena ada orang yang sudah di atas sekali, tetapi masih juga ingin naik, karena mentalnya dari bawah, pengen naik. Tapi orang yang sudah di rendah, masih mau dia turun, merendahkan diri, merendahkan hati. Mental orang atas. Saudara-saudara yang dikasihi, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini bukan berbicara tentang sekedar sebagai panggilan seorang gembala, tetapi panggilan bagi kita semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, pelayan, pengerja, gembala maupun jemaat. Panggilan bagi kita semua. Karena apa? Karena ini perkataan Yesus sendiri. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, dan hidupnya tidak biasa-biasa, hidupnya berkelimpahan. Tetapi ingat, aku gembala yang baik. Aku memberikan nyawa bagi domba-domba. Jika ingin hidup dalam kelimpahan, engkau harus memberi. Engkau tidak akan berlimpah dengan terus menyimpan, terus menggenggam dan tidak memberi. Tapi ketika engkau memberi, Yesus katakan, engkau hidup dalam segala kelimpahan. Hari ini kita akan menghabiskan hamba-hamba Tuhan, gembala dan wakil gembala PI Grand Wisata. Beberapa waktu yang lalu telah kita berikan pembinaan. Saya percaya ini telah melalui pergumulan, karena panggilan itu adalah penyataan Roh Kudus dalam diri kita, diteguhkan dengan firman dan orang sekitar kita. Tidak hanya kita punya saja. Yang sampai seperti saya sampaikan pada saat kita fellowship kemarin, kita sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, sudah lakukan ini, pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena panggilan kita bukan di situ. Saya percaya Bapak Alis dan Ibu Memoria sudah menggumuli, sehingga panggilan ini sungguh-sungguh merupakan pemberian diri kepada Tuhan, pemberian diri untuk melayani Tuhan. Tidak akan luput dari tantangan, tidak akan luput dari persoalan. Tapi percayalah, ketika Tuhan telah menempatkan kita di situ, Dialah yang akan menjaga. Sampai kapanpun Dia akan terus menjaga, memelihara hidup kita sebagai pelayan-pelayan yang setia kepada Tuhan. Amin. Saya udah pemain musik. Nanti setelah kita berdoa, kita akan lanjutkan dengan tata ibadah penghabisan hamba Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Ketua Kelasis. Namun sebelumnya saya undang kita untuk menyanyi lagu yang tadi, mengiringmu seumur hidupku.